sebenarnya kami dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mencari tokoh masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Sudut pandang dari Bapak sendiri Ya. di Malang Ya. yang mengempon pura di sini. Ya. Bagaimana lingkungan di sini? Ya. Bagaimana teman-teman di sini menanggapi adanya pura di sini? Ya. Bisa diceritakan sejak kapan Bapak menjadi mangku di Ya. Baik, terima kasih sudah berkunjung ke Pura Luhur Bijowarse. Sebelum menjawab pertanyaan adik itu, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jero Mangku Igusti Ngurah Susanta. Saya adalah pemangku Pura Luhur Bijowarse. Saya menjadi pemangku di sini dilantik pada tahun 2016. Tetapi dari latar belakang sebenarnya saya sudah ngayah di sini sejak tahun 1984. Jadi saya dengan pura ini tidak asing lagi. Saya sejak ada di Malang sudah langsung ngayah di sini atau sudah berpartisipasi di pura ini. Di samping saya menjadi pemangku di sini, saya juga sebagai sekretaris Paruman Pandite di PHD. Kebetulan saya ada di forum komunikasi antar umat beragama. Ada agama Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini yang kunci utamanya adalah bagaimana hidup berdampingan, saling harga menghargai, yang katanya sekarang disebut dengan toleransi. Tetapi perlu dipahami dulu adik-adik, toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan. Toleransi itu adalah sama-sama memahami bahwa kita berbeda, tetapi kita membutuhkan satu kesatuan untuk memahami. Nah, itu artinya begini, bukan toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tetapi meyakini bahwa masing-masing orang memiliki kepercayaan masing-masing yang harus duduk berdampingan. Nah, itu sebenarnya toleransi. Kadang-kadang juga kami di sini kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pelaksanaan di pura ini, kami menggunakan tenaga dari yang mencari janur, mencari bambu, bersih-bersih, ya kita banyak. Nah, inilah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pura dalam membina kerukunan, bukan membina keyakinan. Saya tidak ada urusannya bagaimana umat sana apakah melaksanakan keimanannya baik atau ya itu urusannya. Begitu juga di sini, umat Hindu tidak akan diurus oleh orang lain, diurus oleh diri sendiri. Semasa kita mengurusi agama orang lain, kalau kita tidak taat pada agama sendiri, ya apa gunanya kan gitu. Mari lebih baik kita mengurusi diri saya sendiri sesuai dengan keyakinan. Saya kira itu. Terima kasih jawabannya, Pak. Jadi yang saya tangkap tadi berarti di lingkungan ini di Bukit Buring ya namanya, Pak? Ini nama desanya Lisan Pura, namanya Buring ya, Pak. Ini semacam Bukit Buring ya. Oh iya. Berarti di daerah di sini tuh sudah toleransinya sudah berkembang ya, Pak? Sudah. Kami kesini juga mau belajar apa yang harus kami lakukan ke depannya untuk yang bisa kami sebarkan ke teman-teman. Harapan Bapak untuk kami. Baik, nah ini yang perlu. Di samping tadi sudah ya satu pertanyaan sudah mencakup semua ya. Begini, adik selaku mahasiswa yang dalam hari ini dipandang institusi dengan tahap brahmacari, mencari ilmu pengetahuan, tuntutnya ilmu pengetahuan setinggi-tingginya kan. Tetapi ada satu hal yang harus adik lakukan untuk meraih kesuksesan itu. Apa itu? Yakini bahwa diri adik itu adalah menerima tugas dari orang tua terlebih dahulu, kemudian menjadi beban sebagai anak bangsa, kemudian mengamalkan atau mengabdikan sebagai anak bangsa,
untuk membangun bangsanya. Jangan berfokus pada saya berpendidikan dan membangun diri sendiri. Tidak. Tetapi bagaimana sekarang dari awal ini dituntun oleh orang tua untuk mencari pendidikan setinggi-tingginya, kemudian mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia, dalam konteks disinilah harus mampu menunjukkan di mana bumi dipijak. Nah itu kan adik udah ngerti. Artinya begini, adik sebagai orang Hindu jangan memaksakan kehendak adik secara parsial, secara sendiri. Pancasila kalau kita gali karena itu adalah produk dari bumi Indonesia, saya yakin semua agama itu cocok dengan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan. Kalau saya melihat tidak ada dalam sila-sila Pancasila itu yang diterapkan di Indonesia, tidak ada yang bertentangan dengan agama masing-masing. Apa yang seperti tadi dalam Pancasila tidak ada bertentangan. Nah, sebagai contoh apa? Sekarang ketuhanan, sila pertama ketuhanan di Sada ada di konsep itu kita mengenal Brahman. Brahman itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Memang sekarang Brahman apa Sang Hyang Widi? Kebetulan orang Bali itu atau orang Nusantara menjadikan nama Hyang Widiwasa nama lain daripada Brahman itu sendiri atau ketuhanan, sama dengan sekarang Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Tuhannya ya masing-masing agama ya satu kan tadi. Nah seperti itu. Nah, seperti sekarang yang menjadi permasalahan misalnya sila kedua. Kemanusiaan. Ya kemanusiaan. Nah di mana Hindu ini menunjukkan tentang kemanusiaannya? Kemanusiaannya artinya begini. Di dalam hidup pandangan Hindu mengenal ada yang namanya konsep ahimsa. Tidak menyakiti. Bukan menyakiti kepada orang sesama manusia ciptaan Tuhan sebagai manusia, tidak. Ke semua makhluk hidup yang ada di alam ini. Di sinilah letaknya. Memiliki konsep menjauhi atau tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan boleh dikatakan penyiksaan. Itu ahimsa. Memang di dalam pandangan Hindu, ahimsa itu tidak membunuh. Itu kan bahasa pendeknya. Tetapi sebenarnya ahimsa itu adalah dilarang merusak alam itu sendiri atau menyakiti alam itu sendiri karena kita memiliki dogma. Nah itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana persatuan? Persatuan itu kita punya yang namanya Wasudewa Kutumbakam. Hindu itu terkenal sekali bahwa adik itu adalah saudara saya. Wasudewa adalah kita bersaudara. Nah kalau kita dalam persatuan tidak bisa mewujudkan Wasudewa Kutumbakam, ya gimana persatuan itu akan mau wujud? Tetapi Pancasila jelas-jelas persatuan Indonesia. Ya kita siapapun yang ada di bumi Indonesia, ayo kita jalin nilai-nilai persatuan itu sendiri. Kemudian sila yang selanjutnya adalah yang keempat, kerakyatan ya. Nah kerakyatan ini yang paling di agama Hindu. Ada satu kitab yang namanya Arthasastra, disebut Arthasastra, menjamin kebebasan dalam arti bagaimana masing-masing penduduk bangsa Indonesia diberikan kebebasan di dalam melakukan gerak aktivitas sesuai dengan keyakinan. Ini di Hindu sangat dipegang teguh. Nah disinilah dalam konsep ini Arthasastra ini menyebutkan bahwa di dalam perilaku kehidupan Hindu, baik sebagai pemimpin atau baik sebagai masyarakat, meyakini akan perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Diwujudkan memang berbeda, tetapi karena ini anugerah, mari kita duduk bersama dalam memanfaatkannya. Kalau memang si A tidak cocok, ya jangan memaksakan sendiri kan. Saya kira itu ya.
kasih dah. Terima kasih Ya, Bapak terima kasih. atas wawancaranya Ya. kali ini. Mohon maaf Ya. mengganggu acara. Ya, enggak apa-apa.